Selamat siang teman-teman Otomotif TV, apa kabarnya? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu saat nonton video ini ya, amin. Nah teman-teman, siang hari ini saya sedang bersama sebuah motor bergaya retro modern yang terenak, ternyaman di kelasnya, yaitu TVS Ronin. Dan ini adalah versi terbaru, versi 2026, versi tertinggi yang paling baru banget. Ini namanya TVS Ronin yang Midnight Blue teman-teman, yang dijual dengan harga 42,5 juta rupiah menurut Jakarta, dan itu harganya sama dengan yang Ronin Nimbus teman-teman. Nah, motornya kayak apa sih? Apa fitur-fitur andalannya? Seperti apa posisi berkendaranya? Karena ini motor kalau dibanding kompetitor sekelasnya ya, ada Yamaha XR 155 dan Kawasaki W175. Ini motor tuh punya value for money yang memang jauh lebih tinggi. Fitur-fiturnya banyak banget, dan apalagi tadi saya bilang, ini paling nyaman, paling enak banget buat dipakainya. Tapi ini motor kalau dari sisi tampilannya memang lebih ke bapak-bapak ya. Jadi lebih cocoknya buat yang sudah berumur gitulah. Nah, detailnya kayak gimana? Yuk, tonton terus sampai akhir, jangan kemana-mana. Sebelum detailin, sebenarnya kalau secara garis besar ini yang versi Midnight Blue ini sama dengan Ronin Nimbus maupun Ronin yang TD dan yang SS. Tapi oleh TVS ada beberapa perubahan ya, contohnya di bagian spakbor belakang, lalu di bagian tutup rantai, dan tentu saja di bagian warnanya. Oke lah, sekarang kita lihat langsung aja detailnya dari area depan. Oke, seperti halnya Ronin Nimbus, yang Midnight Blue ini juga mendapatkan windshield, dan windshieldnya tentu saja juga sama ya, modelnya smoke gitu, agak-agak gelap gitu, jadi kesannya ya lebih garang lah ya. Dan ini ada emblem TVS di sini. Dan ini secara fungsi tentu saja bisa memberikan kenyamanan lebih baik ya, karena angin tidak langsung benar-benar nampol ke badan gitu. Kemudian terus bawahnya ada lampu yang signature banget nih, ada T-nya. Ini T-nya bukan Triumph ya, tapi TVS tentu saja. Dan ini tentu saja sudah LED, terbagi dalam dua klaster gitu ya, ada atas dan bawah. Dan ini sorot lampunya lumayan terang ya, walaupun lampu standar gitu. Lalu di kanan kiri ya, di atasnya dikit ada lampu sen yang desainnya kayak gini ya, unik ya. Di bagian tengahnya itu kayak ada tombak gitu. Dan ini tentu saja sudah LED. Dan kalau melihat dari desain lampunya ini asik ya. Selain bulat, kesannya retro, dia terpasangnya juga udah padat ya, mepet ke arah segitiga ya, atau ke arah komstir, sehingga ya memberikan kesan motor yang lebih benar-benar padat gitu. Lalu turun ke bawahnya, kita bisa lihat ini yang utama itu saja ada suspensi depan yang pakai ukuran lumayan besar ya. Ini asnya diameternya itu 41 mm, dan ini vendornya dari Showa. Dan kerennya, tabungnya warnanya keemasan gini, jadi semakin kelihatan mewah ya. Ini mirip versi yang TD maupun yang Nimbus. Terus turun ke bawahnya, kita lihat adalah roda depannya. Ini pakai ban berukuran 110/70 ring 17, dan bannya itu model kembangannya agak-agak kasar gitu ya. Jadi kalau kita pakai touring-touring, belusukan gitu, lewat jalan gravel, ini masih nyaman. Tapi kalau ketemu jalan aspal, ini juga gripnya oke banget. Dan ini ban membalut pelek model palang 9 ya, palangnya lurus-lurus gitu, kesannya cukup sporty. Dan di sini juga kelihatan adalah rem depannya yang besar banget ya. Cakramnya ini diameternya 300 mm, dan dikawal kaliper 2 piston, dan sudah ada ABS-nya. Dan seperti halnya dengan Ronin TD maupun yang Nimbus, ABS-nya tuh dual channel teman-teman. Jadi depan belakang sudah ada ABS-nya, jadi aman banget. Dan di sini juga tentu saja ada spakbor yang ternyata spakbornya itu berbahan logam teman-teman. Tuh, tapi ini logamnya cukup tipis ya bagian sini. Tuh, mantep. Jadi pasti kuat ya gitu. Terus kita lihat dulu naik ke arah stang. Ini stangnya juga khas banget Ronin ya. Pakai pipa gitu tapi diameternya gede banget dan terpasang di segitiga dengan racer yang cukup tinggi dan posisinya agak melengkung ke belakang. Jadi memberikan posisi pengendara yang lebih nyaman ya, karena juga panjang, jadi pas diraih itu santai banget. Lalu kalau kita lihat ke sisi kanan dulu, di bagian ujung stang ada bandul. Ini logam dan cukup besar. Terus hand gripnya modelnya gini ya. Guratannya tidak terlalu banyak, tapi agak melong-melong gitu. Cuma hanya kalau kita lihat detailnya ya, ini sisa-sisa cetakannya tidak dihalusin ya, dibiarkan gini aja. Hal kecil yang kadang agak mengganggu gitu ya, tidak dirapikan gitu. Dan di sini panel sakarannya cukup banyak ya, tombol-tombolnya. Ini aja buat engine cut off, ini mode, ini buat ngatur ABS modenya teman-teman. Jadi ABS-nya ada yang rain dan ada yang standar gitu ya. Lalu di sini ada saklar buat hazard, dan ini buat starter. Dan starternya kerennya adalah sudah pakai yang tipe silent ya, kayak model starternya matic-maticnya Honda gitu ya.
atau kalau di TVS ini namanya Integrated Starter Generator teman-teman gitu. Dan di depannya ada handle rem yang seperti halnya versi TD, dia ada setelannya 3 tingkat ya. Ini bisa diputer-puter, jadi bisa disesuaikan dengan panjang jari tangan ya, mau yang jauh apa yang dekat. Sini master remnya biasa kotak aja, lalu spionnya ini juga tidak kalah stylish ya. Bentuknya bukan cuma kotak biasa, ya agak melengkung gini, jadi enak dilihatnya, tapi tetap pandangan ke belakang tetap jelas gitu. Lalu geser ke sebelah kiri, ini tombolnya tidak kalah banyak ya. Di bagian depan yang warna kuning ini buat pace beam, lalu ini buat lampu jauh dekatnya, ini e-information ya, buat otak-otik info di speedometernya, ini buat saklar lampu sen, klakson, dan standarnya untuk versi Midnight Blue ini juga sudah dapat power outlet teman-teman, model USB Type A gitu. Lalu handle couplingnya juga ada stylenya sama di sini. Terus yang unik dari Ronin ini salah satunya adalah speedometernya ya, yang terpasang asimetris, dia agak miring ke sebelah kiri teman-teman. Jadi unik banget ya. Biasanya kan kalau motor umumnya dipasang di tengah gitu ya, pengen sesenter mungkin. Kalau di Ronin enggak dong, dipasang agak miring ke kiri. Ya biar unik gitu ya. Dan ini kalau ngomongin speedometernya, ini walaupun kecil gini tapi infonya banyak banget, lengkap banget, jauh lebih lengkap dibanding kompetitornya ya. Dan ini untuk versi Midnight Blue seperti Nimbus maupun TD bisa terkoneksi dengan aplikasi di smartphone. Jadi bisa nampilin navigasi turn by turn, demikian juga bisa nampilin notifikasi telepon dan pesan masuk. Terus kalau infonya sih ada kecepatan, tachometer, info standar samping terbuka, bahkan info rekomendasi untuk naik dan turun gigi teman-teman. Jadi lengkap banget lah pokoknya, mantep banget kalau speedometernya walaupun cuma kecil gini. Oke, mundur ke belakangnya, ini terdapat tangki bensin yang tentu saja bahannya logam dan kapasitasnya 14 liter. Yang menarik di sini adalah ini warnanya sesuai dengan namanya ya, Midnight Blue. Jadi biru, tapi birunya tuh gelap teman-teman. Jadi kalau lihat sekilas tuh kayak hitam ya. Cuma mungkin kalau kesorot sinar matahari di tempat yang panas ini akan kelihatan birunya teman-teman. Dan kerennya, walaupun sekilas kayak polos ya, biru gelap gini, ternyata kalau disorot pakai sinar ya, pakai senter gitu, ini ada metaliknya teman-teman. Tuh, ada kerap-keripnya tuh. Wih, keren ya. Gitu. Jadi kalau sekilas kayak cuma polos aja. Terus di belakangnya ini tidak polos aja ya, ada motifnya. Ini yang kuning ini kayak ada motif-motif batik gitu ya, keren ya. Terus di depannya ada list warna silver, kemudian di belakang ini warna abu-abu, dan ini semua finishingnya glossy gitu ya. Di bagian samping sini juga ada motifnya, dan ini motifnya nyambung ke bagian tutup akinya teman-teman. Nih, warna birunya sebelah sini, ini sama dengan yang tangkinya, ini juga ada metaliknya, lalu ada tulisan Ronin, ini kuning nyambung ke atas, sementara untuk warna abu-abunya justru di bagian depannya. Dan kalau ngomongin tutup akinya, ini juga ada perubahan, yaitu di bagian depan sini dibikin lebih ramping ya, dibanding varian yang sebelumnya ya. Jadi pas kaki naik ini lebih aman ya, tidak nyangkut, tidak mentok gitu lah. Gitu teman. Oke, kita mundur ke belakangnya, ini juga yang berubah banget, yaitu joknya sekarang pakai kulit warna hitam dan motifnya gini, cenderung polos aja tapi ada 2 garis di bagian tengahnya ya, gitu. Dan infonya ini secara dimensi diperpanjang sedikit oleh TVS, walaupun tadi pas saya coba banding-bandingkan dengan miliknya yang SS, kok mirip banget sebenarnya. Ya kesan lebih panjangnya kayaknya cuma karena polos aja, jadi kesannya panjang gitu. Sebenarnya kalau diukur-ukur ternyata masih identik. Terus detailingnya sih cakep ya. Ini di bagian pinggir ada jahitan berwarna merah, terus ada bagian bawahnya yang motifnya ada titik-titiknya gitu teman-teman. Cakep sih. Terus di belakangnya ada behel, itu saja besi, terus pipa bulat gini aja, biasa sih untuk behelnya ya. Dan bagian ujungnya, ini nih, ini yang beda banget dibanding Ronin sebelumnya, yaitu spatbornya sebagian sini sekarang dibikin lebih ramping ya, kesannya lebih singset, tidak segondrong selebar yang model Nimbus maupun TD, sekarang jadi ramping, dan ini bahannya tetap logam. Terus di atasnya ada lampu rem yang tetap masih sama ya, ini sudah LED. Terus ada logo TVS di sini, dan penempatan lampu sennya juga pindah. Dari yang tadinya agak ke dalam ya, pas banget di bawahnya lampu rem, sekarang pindah lebih ke belakang, lebih ke ujung spatbor. Jadi kesannya spatbornya lebih berisi, lebih proporsinya lebih oke lah, nggak kayak tadinya ngumpul banget di bagian depan sebelah sini. Terus di ujungnya ada tunjukan buat plat nomor itu saja. Dan yang beda lagi adalah untuk yang Midnight Blue sekarang mendapatkan hager teman-teman. Kayak gini nih. Jadi buat penangkal kotoran di roda belakangnya sekarang lebih maksimal ya, karena ada hager kayak gini. Ini ngingetin kayak opsionalnya di Bajaj Pulsar 200 NS juga ada begini.
Cuma kayaknya motor-motor India memang banyak banget yang pakai Hugger gini teman-teman. Buat menangkal kotoran biar tidak naik ke atas. Dan ini menaungi ban yang itu saja juga kembangannya tuh lihat ya. Kasar gitu, main kotak-kotak, dan ini ukurannya 130/70 ring 17 yang menjepit pelek yang dengan motif sama ya, palang 9 lurus panjang-panjang gitu. Kemudian di sini rem belakangnya cakram juga, diameternya sekitar 240 mm, kalipernya satu piston aja. Dan tentu saja tipe ini sudah ada ABS-nya, ban belakang seperti tadi saya sebut waktu membahas roda depan. Terus ini kelihatan ya, Huggernya terpasang dudukannya di bagian lengan ayun, di bagian sini nih. Ini ada dudukan tambahan gitu teman-teman. Dan ini kayaknya sekilas buat teman-teman pemilik Ronin versi sebelumnya kalau mau pasang Hugger sepertinya bisa nih. Karena ini hanya tambahan ya yang dipasang ke bagian as rodanya. Jadi mestinya kalau mau ikutan pasang bisa nih beli sekalian dudukannya gitu. Terus yang juga beda kalau kita lihat bagian kiri. Ini beda banget di bagian pengaman rantainya teman. Jadi kalau yang lama tuh ada pengaman rantai yang model kayak motor jadul ya, yang gede, rapat gitu walaupun sisi dalamnya bolong. Sekarang dibikin lebih ramping ala-ala motor Jepang. Hanya sisi atasnya aja tipis gitu, jadi memberikan kesan motor yang lebih ramping, tidak terlalu gondrong, tidak terlalu berat gitu kesannya. Kalau ini lebih ramping, tipis. Dan ini sampai ke sini nih teman-teman. Tuh, ada Huggernya sebagai sini gitu. Lebih cakep ya, lebih ramping kesannya, motor kesannya lebih enteng gitu. Terus balik lagi ke sisi kanan, kita lihat adalah knalpotnya yang masih sama, yang bentuknya bulat, ada covernya, dan ini semua pastinya logam. Dan ini enaknya Ronin, suara knalpot standar itu empuk banget, enak banget, ngebas. Bener-bener kayaknya rasanya nggak perlu dibobok aja udah nikmat banget di telinga. Terus kita maju lagi sedikit, kita bahas bagian mesin. Tapi sebelumnya kita lihat sini dulu deh. Ini pijakan kaki belakangnya yang modelnya dudukannya tuh terpasang di bagian subframe, ini ke bawah gini. Nah, pijakan kakinya begini ya, ada karet di atasnya dan bentuknya tuh tipis aja. Gitu. Terus kalau ngomongin rangkanya sendiri, dia model rangka yang double cradle, besi-besi bulat gitu, dan dia memeluk mesinnya sehingga ya pastinya keker ya. Terus kalau ngomongin mesinnya sendiri, ini mesin 1 silinder 4 langkah SOHC 4 katup, injeksi berpendingin udara tapi ada oil cooler. Dengan bor kali stroke-nya itu modelnya square ya, 66 x 66 mm. Dan ini mesin itu nikmatnya adalah dia punya torsi itu gede dan maksimalnya sekitar di 4000 rpm. Makanya buat dipakai harian, buat dipakai touring itu nikmat banget. Karena gas dibuka dikit aja, torsinya tuh udah kuat banget, udah nikmat banget. Ketemu tanjakan, ngelibasnya gampang banget. Terus yang enaknya lagi adalah ada fitur yang namanya Glide Stroke Technology. Jadi pas kita gigi 1, 2, atau 3 merayap pelan, kita tidak perlu nahan kopling, kita tidak perlu membuka gas, motor bisa jalan perlahan santai tanpa takut mesinnya mati teman-teman. Jadi enak banget sih teman-teman dengan adanya fitur Glide Stroke Technology tersebut. Dan kalau ngomongin tenaga dan torsi, ini lumayan juga sih. Tenaganya sekitar 20 HP, torsinya juga sekitar 20 Nm. Tenaga dan torsi yang cukup banget teman-teman buat harian maupun touring. Terus mesin ini juga punya fitur assist dan super clutch sehingga koplingnya enteng banget. Cuma rasionya ya, dia ternyata cuma 5 speed teman-teman. Dan karakternya ini mesin bukan yang buat kebut-kebutan ya. Karena tadi kayaknya emang di set buat lebih enak buat touring, buat santai gitu ya. Makanya di tenaga atasnya batu bukan yang memuaskan gitu ya. Dan di putaran tinggi tuh vibrasinya cenderung berasa. Jadi ini motor kalau dari sisi mesinnya emang lebih cocok buat touring-touring, jalan santai itu baru nikmat, bukan buat kebut-kebutan gitu. Terus di bagian sini juga kita lihat adalah bagian detail-detailingnya ya. Bagian sirip-siripnya itu kesan retronya tuh kelihatan kental ya. Ini sekilas bagian sini kayak ala-ala yang Triumph gitu ya. Terus bagian bawahnya ini, bagian leher knalpot ada kayak pengaman mesinnya gitu. Jadi memberikan kesan yang lebih padat ini. Terus lehernya kayak gede gitu. Terus bagian sini bawahnya sudah ada pengaman bodinya. Ini udah bawaan ya. Ini bisa buat pengaman kalau apes jatuh. Maupun kalau kita kaki lagi pegel, kaki juga bisa ke sini. Terus di bagian sini juga ada pijakan kaki yang posisinya ke depan banget. Terus ini atasnya ada karet. Bagian tuas remnya juga ada karetnya. Terus kita lihat area mesin sebelah kiri dulu. Di sini kita temukan adalah
tuas persnelingnya yang cuma satu ya, jadi cuma di bagian depan aja. Jadi modelnya tuh naik turun giginya diinjek dan dicongkel. Terus lagi-lagi ya kalau ngomongin karet-karet tadi di bagian hand grip, sisa-sisa cetakannya tuh dibiarin kayak gini nih. Mungkin India kebiasaan gitu ya, detail-detail kecil kurang terlalu diperhatikan teman. Padahal kalau ngomongin besi-besinya tuh terkenal kuat-kuat banget ya. Tapi kalau karet-karet gini detail kecilnya sayangnya kurang diperhatiin ya. Gitu sih. Terus gimana dengan posisi berkendaranya? Nah ini salah satu juga yang nikmat banget teman. Tapi sebelum itu saya mau bahas tentang ini dulu sih. Nyetandarinya, walaupun ini motor bobotnya 160 kg ya, untuk motor 225 cc, lumayan berat ya. Tapi nyetan dari tengahnya itu gampang. Nah, karena desain tuasnya cukup panjang, jadi mudah pas diinjek tuh nggak berat. Posisi duduknya ini salah satu yang menunjang rasa nikmat, nyaman, dan bikin rasanya santai. Karena posisinya tuh pijakan kakinya tuh lebih ke depan ya. Nih dibanding jok, dia ke depan banget. Jadi posisinya hampir kayak motor cruiser. Makanya memberikan rasa yang santai banget. Apalagi stangnya cukup tinggi ya, sehingga pas diraih tuh rasanya dekat. Ini enak sih. Terus joknya juga impresinya rasanya empuk ya. Cuma emang kayaknya tipis gitu ya dan ramping. Dan karena ramping pas kaki turun, ini memberikan kesan motor yang juga ramping. Yang kepentok malah sininya nih. Nih kaki kena sininya ya. Kena cover akinya, tapi pas bagian atasnya ini enak banget sih. Ya, kaki tidak kerasa ngangkang gitu, teman. Terus suspensinya ini juga juara banget kalau pas dirasain buat touring, ini juga enak banget karena karakternya emang empuk, jadi memberikan rasa yang bener-bener nyaman banget, teman. Nih, tadi yang saya bilang ini bisa buat naruh kaki kalau lagi iseng atau lagi pegel bisa kayak gini. Multifungsi ya, gitu. Terus apa lagi ya? Tadi saya lupa ngasih lihat ini nih, tutup tangkinya. Ini modelnya yang rata gitu. Jadi pas dibuka, dia terbukanya ke arah belakang, gitu. Oke, ada satu yang ketinggalan teman-teman. Jadi di bagian depan tangkinya ya, bagian sini ini sekarang nggak ada kupingannya. Jadi efeknya adalah kabel-kabelnya ini lebih kelihatan ya. Nih, kabel-kabel yang buat koil gitu tuh kelihatan ya, lebih terbuka. Ya, jadi kesan nggak rapinya kelihatan gitu ya. Sayang banget ini sih. Nah, mumpung ada yang versi SS atau yang versi paling murah ini harganya hanya 36,5 juta, saya mau kasih lihat beberapa perbedaannya yang langsung kelihatan. Nih, contohnya tutup rantainya tuh yang model gede banget ya, kesannya jadi gede berat gitu. Nih, terus spatbor belakang yang lebar banget, posisi lampu sennya di bagian depan gini ya, terus nggak ada hager, nggak ada mudguard. Lalu bagian depan nih ada kupingannya di bagian bawah tangki, terus ini bagian sini lebih lebar gitu ya. Kalau yang baru kan dirampingin. Terus ya karena ini versi SS, warnanya sih polos aja. Kalau ini emang yang versi paling murah, jadi tampilannya lebih sederhana dan warnanya hitam gelap gini. Walaupun secara detail sebenarnya kalau dilihat ini ada metaliknya gitu tuh. Oke, itu dia teman-teman, detail dari TVS Ronin Midnight Blue ya, versi terbaru yang makin menarik aja buat dipinang. Jadi walaupun ini harganya 42,5 juta rupiah on the road Jakarta, bedanya sekitar 3 jutaan dibanding SSR 155 maupun W175. Saya rasa buat teman-teman yang pengen beli dua motor itu wajib banget nih nyoba dulu yang ini nih, Ronin, yang menurut saya lebih nyaman, fiturnya lebih banyak, pokoknya lebih enak lah dipakai. Tapi memang secara tampilan ini kalah kalah sporty ya, walaupun sama-sama retro modern. Paling kalau dibanding SSR ya, SSR kan cenderung lebih modern banget ya, rangkanya aja delta box gitu kan. Kalau ini ya lebih ke selera bapak-bapak sih. Cuma itu kalau bapak-bapak kan nyarinya yang lebih nyaman kan, ini sih cocok banget sih gitu. Oke, terima kasih buat yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like kalau suka dengan video ini, subscribe buat teman-teman yang belum subscribe, dan jangan lupa follow juga kami Otomotif_TV kalau IG saya _otomotif dan IG-nya Cek Afriandi Videographer, jangan lupa di follow juga. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa pakai helm, kalian motor, dan salam dari ini, nama tempatnya adalah Rumah Radal ya, tempat nongkrong, ada kafenya gitu, tapi juga ada showroom dan bengkelnya TVS ini di Jalan Radio Dalam di Jakarta Selatan. Sampai jumpa, dadah.